Saya lupa tahun 80 berapa saya dapat pewahyuan ayat ini. Saya kaget. Jadi setelah orang-orang yang tinggal serumah dengan kita, kalau kita benar di hadapan Papa, mereka kesedot masuk. Ternyata kalau setiap hari kita ketemu orang yang hanya hari ini saja, jadi besok belum tentu ketemu lagi, yang cuma hari ini saja, maka orang yang kita temui pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita, ada lagi yang berikut, ke-11 jadinya 11. Siapa orang itu? Lihat kalimat ini. Dan juga dengan setiap orang yang tidak ada, kata tidak ini agak membingungkan. Coba dengarkan, kok saya ganti dengan kata ini. Dan juga dengan setiap orang yang belum ada di sini pada hari ini bersama dengan kita. Jadi ini kapan? Kelompok terakhir ini kapan? Ayo coba jawab. Tidak usah jauh-jauh, besok. Kalau yang datang mesti terlalu jauh. Ini besok. Saudara bayangkan, yang besok aja belum kita ketemu, tapi Papa sudah punya target. Kalau orang itu ketemu kamu besok, harus selamat. Amin kan? Berarti tiap kali kita ketemu orang itu harus selamat. Saudara. Dahsyat gak kasih Papa kita? Yang belum ada pada hari ini, tapi besok akan ketemu kamu. Bayangkan, kalau tiap hari kita ketemu orang, dan garam dan terang dunia bisa menyebar lewat kita kepada orang-orang itu. Apa kerjanya gereja? Apa kerjanya gereja? Firman ini begitu jelas. Maka itu saya harap mulai hari ini kalau saya ketemu orang itu punya rasa rakus, tahu gak? Harus selamat ini, harus selamat. Bukan harus jadi Kristen, tidak. Harus selamat. Minta ikhwan langsung, aku mesti buat apa. Bagi yang belum tahu saya beritahu. Gara-gara firman-firman itu, saya tuh gak akan pernah beli mobil untuk pribadi saya. Saya gak akan. Karena saya ingin ketemu orang itu tiap hari. Kalau saya naik kendaraan umum. Maka itu, mau berkomitmen? Janji ya? Dengar. Mulai besok, dalam seminggu, yang punya mobil, pilih hari. Jangan naik mobil, naik angkot. Amin. Janji ya? Mulai besok. Simpan mobil saudara. 1 minggu 1 hari saja. Ajak anak-anak juga naik angkot. Sekali-kali anak-anak kita perlu diajak naik metro mini saudara. Naik mikrolet supaya mereka tahu rasanya. Mau gak seperti itu? Ajari mereka. Keliling. Jangan naik busway yang ada AC-nya, jangan. Yang umum aja. Serius saya berkata ini, supaya mereka tahu penderitaan orang. Saudara, firman ini dahsyat sekali. Yang ada di rumah itu target utama. Yang hanya ketemu hari ini target utama juga. Yang belum ketemu hari ini juga target. Maka itu ketika orang Kristen terlalu sibuk hanya dengan kebaktian saja, acara gereja saja, kapan kita bisa menggarami dunia ini? Berapa persen yang dikeluarkan untuk mereka dan berapa persen yang dipakai ke dalam? Kalau persentasinya itu yang keluar masih lebih kecil daripada yang ke dalam, maaf, berarti yang keluar itu cuma kedok untuk mengkamuflase bahwa kami sudah buat ini. Karena menjadi Kristen ukurannya bukan berapa yang kita terima, tapi berapa yang kita beri. Dan kegiatan gereja dengan pengobatan gratis dan sejenisnya itu tidak melibatkan seluruh jemaat. Hanya minta uangnya jemaat dan dipakai. Lalu jemaat per pribadi nggak pernah didorong untuk mengerjakan sendiri di kelompok.
Maka itu saya tekankan dari tadi kan pembantu, sopir, karyawan. Jangan jauh-jauh dulu. Yang kita harus urus sopir baja di depan rumah saudara. Kumpulkan mereka. Pemulung-pemulung yang sering lewat di rumah, panggil. Tanya anakmu berapa. Kalau perlu modal, kita pinjami. Saya bilang, ya kalau dimanfaatkan, stop. Enak mendengar kata itu. Saudara, ayo kita langsung terjun. Saya tahu gereja pasti punya kegiatan itu. Tapi berapa persen yang dipakai ke dalam dan pakai keluar? Harus lebih besar yang keluar daripada ke dalam. Enggak salah, tapi lanjutkan. Jadi jangan pakai tangan orang lain. Ayo lewat tangan kita sendiri, katakan amin. Indah sekali kalau kita bisa merawat orang lain lewat tangan kita sendiri. Bukan pakai orang lain. Jadi keluar dan ke dalam harus tetap lebih banyak yang keluar. Bukan ke dalam. Ingat pelajaran soal sungai berapa tahun lalu kita belajar? Muaranya lebih banyak mengeluarkan air daripada mata airnya. Harus begitu. Bagian terakhir. Roma pasal 11. Ini klimaks daripada compassion. Passion for compassion ini klimaksnya, saudara. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti hati Tuhan. Mulai ayat yang ke-25. Roma 11 mulai 25. Tuhan tolong kami untuk mampu kami melakukannya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Tuhan jamah kami. Kapan kita menganggap diri kita pandai? Saudara, kata jangan menganggap dirimu pandai itu negatif atau positif? Artinya negatif atau positif? Coba jawab. Sangat negatif, karena ini kesombongan. Kapan dan bagaimana gereja dianggap sombong oleh Bapa di surga? Bukan karena kurang kegiatan, bukan karena kurang aktivitas, bukan karena kurang doa, bukan. Tapi karena ini, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ternyata Papa punya rahasia yang sampai hari ini kita nggak pernah tahu. Maka itu kita suruh cari. Rahasianya adalah sebagian dari Israel telah menjadi tegar menolak Yesus. Sampai hari ini, saudara, mereka itu kejamnya luar biasa. Sampai hari ini telah menjadi ketegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, kata telah masuk diulangi lagi, seperti ulangan 29 tadi. Mereka semua pada hari ini masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhan. Sampai jumlah tertentu dari bangsa-bangsa yang bukan Yahudi telah masuk. Artinya telah masuk apa? Ayo jawab, telah masuk dalam perjanjian itu, diselamatkan. Ingat, bukan dikristenkan. Maka itu saya itu tidak setuju gedung gereja diperbesar, itu enggak setuju. Alasannya cuma satu. Kalau gedung-gedung gereja diperbesar, itu membuat suara kita itu sakit hati. Kira-kira ngerti? Kenapa sakit hatinya? Ayo cepat, kenapa sakit hatinya? Ayo saudara, ini penting sekali. Iya, kenapa sakit hati? Gak usah ragu-ragu. Bukan. Ini sakit hatinya. Yang ngisi pasti kami nanti. Loh, betul enggak? Pernah mikir itu enggak, saudara? Kenapa mereka bangun besar-besar? Siapa yang ngisi nanti itu? Siapa yang mereka maksud? Kalau bukan kita yang mau ditarik. Loh, kok nggak ngerti? Iya atau tidak? Loh, ayo jawab. Iya atau tidak? Ngerti nggak syaratnya? Betul toh? Itu buat mereka itu sakit hati. Loh, siapa lagi? Kalau bukan mereka akan ngisi gedung gereja gede-gede itu. Loh, iya, kok susah bener? Iya atau tidak sih? Iya jawab gitu loh, saudara. Karena lihat muka saudara seperti nggak percaya, itu masalahnya. Karena saudara belum mengerti. Loh, iya atau tidak? Ya sudah, jangan diperbesar lagi.
Karena buat mereka sakit hati.